Naha anisyurbi fi aniyatidz zahabi wal fiddati wa anil akli fihima wa anil julusi alaihima wa naha an lubsid dibaj wal harir. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hadis ini juga masih menjelaskan tentang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Apa di sini yang tidak diperbolehkan? Pertama, emas dan perak. Kita sebagai muslim, laki-laki dan perempuan nih, nggak boleh makan dan minum di wadah yang dibikin dari emas atau perak. Misalnya, Mang Farid jadi bandar emas, banyak emasnya. Saking banyaknya emas, pengen bikin gelas buat minum khusus Mang Farid dibikin dari emas. Itu nggak boleh. Itu gimana? Nggak boleh. Ini bukan emas, perak. Justru itu dua yang nggak boleh. Emas dan perak. Gimana kalau pakai logam yang lain? Logam mulia yang lain. Logam yang lain mah nggak apa-apa. Asal jangan dari emas dan perak. Makan dan minum di wadah yang dibikin dari emas perak. Wa anil julusi alaihima, duduk di atas kursi atau alas duduk yang dibikin dari emas perak. Emang ada. Pas lihat tuh kalau nggak salah di Museum Firaun, kalau nggak salah ada kursi singgasana yang dibikin dari emas. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Walaupun Mang Farid nanti emasnya sampai tontonan misalnya, tontonan terjadi tontonan doang gitu. Maksudnya sampai berton, beberapa ton gitu Mang Farid punya emas, saking banyaknya bikin kursi dari emas. Tetap nggak boleh dipakai. Nggak boleh gimana? Nggak boleh dipakai. Wa naha an lubsid dibaj war harir. Terus nggak boleh atau ngelarang dari kita nggak boleh pakai sutra. Ini untuk laki-laki ya. Ada yang dari emas, bentar balik lagi, ada yang kelewat. Gimana kalau ini mah bikin doang? Saya bikin doang, gelas dari emas, nanti disimpan, nggak bakal dipakai minum. Buat hiasin aja, buat hiasan aja. Gelas satu, terus nanti ada piring satu, ada sendoknya, ada garpunya, disimpan nanti. Sama walaupun cuman untuk disimpan. Karena kan ada kaidah fikih mengatakan begini, sesuatu yang hukumnya haram itu, kalau ada sesuatu yang hukumnya haram, ngebikinnya juga haram. Ngebikinnya juga haram. Ya sekarang ngapain? Bikin gelas, bikin piring dari emas atau dari perak? Enggak bakal dipakai. Justru buat apa gitu? Gitu ya. Justru buat apa? Jadi emas perak itu ya untuk sekarang paling ya hanya untuk perhiasan. Gimana kalau untuk invest? Bolehlah. Karena dari dulu pun emas perak, di zaman dulu, di zaman Kanjeng Nabi itu, yang namanya uang itu kan masih asli dari emas dan perak. Jadi kalau kita sekarang mau invest di emas dan perak, ya boleh-boleh aja. Dengan syarat, nanti kalau sudah nisab dan sudah haul, harus mau mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya, ulah ieu kudu etong di zakat, enggak harus. Ya. Terus sekali lagi, jadi emas dan perak itu nggak boleh dijadiin wadah, nggak boleh kita makan dan minum pakai wadah yang dari emas perak. Terus juga
Nggak boleh misalnya duduk di kursi yang dibikin dari emas, atau sekedar kita bikin alas untuk duduk aja yang dari emas, itu juga nggak boleh. Di saat kita nggak boleh melakukannya, berarti membuatnya juga, membikinnya juga nggak boleh. Terus yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakai pakaian dari sutra. Ini buat laki-laki. Kalau buat perempuan boleh. Nah, buat laki-laki pun sutranya itu di kitab fikih apa, lupa dulu menemukan. Asal kandungan sutranya lebih sedikit daripada kandungan bahan kain yang lain. Misalnya sutra, misalnya sarung sutra dicampur antara bahan sutra dengan katun. Kalau bahan katunnya masih lebih banyak daripada sutranya, maka itu nggak apa-apa. Gimana kalau darurat? Darurat seperti apa? Misalnya, kan dari zaman dulu juga ada, nak, makanya dicontohin di dalam kitab-kitab fikih. Gimana kalau ada orang yang sakit, misalnya sakit kulit. Sakit kulit ternyata obatnya itu harus pakai baju dari sutra. Memang ada dulu, nak, orang satu penyakit kulit itu obatnya dia harus mengenakan pakaian dari sutra. Nah, kalau memang begitu nggak apa-apa, karena itu tujuannya untuk berobat.